Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Imran. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang mata kuliah Matematika Dasar 2B yang terdiri dari atau subbab yang akan kita bahas kali ini adalah deret, ya, di mana deret ini nanti akan terdiri dari beberapa bagian-bagian yang bisa kita bahas satu persatu. Jadi dari materi tentang deret ini kita akan pecah menjadi beberapa video, ya. Nanti akan kita sesuaikan isinya. Dari materi deret ini akan kita bahas satu persatu tentang pengertian barisan yang pertama, kemudian ada barisan yang konvergen, bagaimana mengetahui barisan ini konvergen apa tidak, ya, dan kalau tidak konvergen namanya apa, nanti akan kita bahas secara lebih detail. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis deret, dan yang berikutnya nanti terakhir adalah tentang kekonvergenan deret dengan beberapa uji kekonvergenan, ya, dan ada beberapa deret yang perlu kita ketahui juga. Ya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian barisan. Ya. Untuk deret nanti di video berikutnya. Ya, video kali ini kita akan bahas tentang barisan dan kekonvergenan. Apa itu barisan? Ya, barisan bilangan adalah urutan, ya, ingat ya, urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Ya, jadi bilangan-bilangan yang diurutkan, ya, tapi mempunyai aturan tertentu. Contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, seperti kita tahu bahwa barisan seperti ini adalah barisan bilangan asli, ya, urutan dari barisan bilangan asli. Karena bilangan asli memang dimulai dari 1, ya, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Untuk barisan yang kedua, ya, di sini 2, 4, 6, 8, 10, ya, ini merupakan barisan juga, ya, karena ada aturan-aturannya di sini yang sudah kita perhatikan, bisa kita lihat dari sini, ya, 2, 4, 6, 8, 10 ini merupakan urutan dari bilangan genap, ya, urutan dari bilangan genap. Kemudian yang ketiga bisa kita perhatikan 14, ya, 11, 8, 5, 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini bilangan berikutnya bisa kita isikan, ya. Nah, di sini mempunyai pola-pola tertentu, aturan tertentu, ya, dari 14 menjadi 11 ini berkurang 3 kalau kita lihat, ya. Dari 11 menjadi 8 juga berkurang 3, 8 menjadi 5 juga berkurang 3, 5 menjadi 2 berkurang 3. Nah, sehingga suku-sukunya ini mempunyai aturan bahwa suku berikutnya adalah dari suku terakhir dikurangi dengan 3. Ya. Untuk memperoleh bilangan berikutnya, maka bilangan terakhir harus dikurangi dengan 3. Yang keempat, 2, min 2, 2, min 2, 2, min 2, dan seterusnya, ya. Nah, ini untuk memperoleh bilangan berikutnya, ya, tentu saja bisa kita lihat dari bilangan terakhir atau suku terakhir yang ada di sini, kita kalikan dengan min 1. Jadi dikalikan min 1 menjadi min 2, dikalikan min 1 lagi menjadi 2, dan seterusnya. Ya. Yang kelima, 1, setengah, seperempat. Mungkin Anda bisa menebak juga, ya, bilangan berikutnya ini berapa. Kalau kita perhatikan 1 menjadi setengah, ya. Dari setengah menjadi seperempat, oh dibagi 2, ya. Dibagi 2, 1 menjadi setengah, 1 dibagi 2 menjadi setengah, setengah dibagi 2 menjadi seperempat. Bilangan berikutnya adalah setengah dibagi 2 lagi menjadi 1/8, 1/8 bagi 2, 1/16, dan seterusnya. Atau bisa juga dikalikan setengah, ya. 1 kali setengah jadi setengah, setengah kali setengah jadi seperempat, seperempat kali setengah jadi 1/8, dan seterusnya. Ini urutannya mempunyai aturan yang berbeda-beda dari A sampai Z.
Nah, kemudian ada urutan bilangan yang ke F ya, di sini. Kalau kita perhatikan di sini lebih acak lagi ya, 8, 4, 3, 1, min 2. Di sini adakah aturan yang ada di sini? Ya. 8 menjadi 4, 4 menjadi 3. Ini kalau selisihnya tidak kontinu ya, tidak stabil selisihnya ya. Berkurang 4, berkurang 1, berkurang 2, berkurang 3, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat, kalau mau dikalikan ya, atau dibagi juga tidak ada aturan dari urutan bilangan-bilangan seperti ini. Bilangan urutan bilangan yang lain ya, 1, 5, 4, 7, 12. 1, 5 menjadi 4, 4 menjadi 7, jadi 12, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, F dan G ini adalah urutan bilangan, tetapi tidak mempunyai aturan. Tidak punya aturan. Sehingga dari sini, yang merupakan barisan bilangan, yaitu dari A sampai E. Ya, dari A sampai E. Ini barisan bilangan. Sedangkan F dan G ini bukan merupakan barisan bilangan. Ya, dia bukan barisan bilangan karena urutan yang ada di sini tidak mempunyai aturan, tidak mempunyai pola tertentu. Oke, ini pengertian dari barisan. Ya, pengertian dari barisan. Kemudian setelah ini kita akan pelajari tentang rumusan ya, dari barisan bilangan. Bagaimana penulisan secara singkat dari barisan bilangan yang ada. Barisan dengan n suku dilambangkan dengan A1, A2, A3, A4, dan seterusnya sampai AN. Ini sampai N suku. Mungkin Anda di tingkat sekolah sebelumnya Anda mungkin mengenalnya dengan U1, U2, U3, dan seterusnya, tidak masalah ya. Hanya sekedar lambang saja, yang penting konsepnya sama ya. Jadi sini A1 adalah suku ke-1, A2 adalah suku kedua, A3 suku ketiga, dan seterusnya sampai AN. Ini adalah suku ke N. Mungkin Anda mengenalkan dengan U1, U2, U3 sampai UN ya. Nah, kemudian ini barisan dengan N suku. Nah, sekarang bagaimana dengan barisan tak hingga? Yang namanya barisan tak hingga yaitu barisan yang didefinisikan sebagai suatu fungsi real di mana daerah asalnya adalah bilangan asli dari 1 sampai tak hingga suku. Bilangan aslinya dari 1 sampai tak hingga. Jadi suku pertamanya berapa, suku keduanya berapa, suku ketiganya berapa, sampai suku tak hingganya nanti berapa. Ya. Nah, notasi dari barisan tak hingga adalah seperti ini. Ini dalam kurung kurawal N, kemudian N-nya dari 1 sampai tak hingga. Jadi notasinya barisan seperti ini. Kita coba untuk membuat atau menerjemahkan beberapa barisan, kita tuliskan notasinya. Tentukan notasi barisan tak hingga berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Apa notasi dari barisan bilangan asli? Ya, secara mudah kita bisa menjawab bahwa notasinya adalah N. Ya, N dari 1 sampai tak hingga. Kemudian yang kedua, 2, 4, 6, 8, 10. Ya, ini seperti yang tadi adalah barisan bilangan genap. Ya, bisa kita rumuskan notasi dari barisan ini adalah 2N. Ya, N dari 1 sampai tak hingga. Ya. Kemudian yang ke C. Ya, di sini ada 14, 11, 8, 5, 2. Ya, seperti yang sudah kita bahas di depan. Ya, ini polanya adalah berkurang 3. Ya, berkurang 3, berkurang 3, berkurang 3, berkurang 3. Ya, suku pertamanya 14. Ya. Jadi notasi dari barisan ini bisa kita tuliskan menjadi kalau N-nya 1, 14. Ya, berarti kalau dikurangi 3 menjadi 14.
Berarti berapa dikurangi 3? Ya. Jadi 17 dikurangi 3 sama dengan 14. Itu N-nya sama. Sehingga bisa kita tuliskan notasi dari barisan ini adalah 17 min 3N. Ya, 17 min 3N. N-nya dari 1 sampai 3. Yang ke D, 2 min 2, 2 min 2, 2 min 2. Ya, dari sini bisa kita tuliskan notasinya. Ya. Apa tadi aturannya? Dikalikan min 1. Tapi di sini lihat bahwa suku pertamanya 2. Ya, suku pertamanya adalah 2. Kalau dikalikan dengan min 1, hasilnya adalah 2, maka rumusannya adalah min 2 kali min 1. Ya, min 2 kali min 1 hasilnya 2. Ya, min 1 pangkat N. Ya, sehingga tuliskan seperti ini. Ya, kalau N-nya 1, ini min 1 kali min 2 jadi 2. Ya. Kalau N-nya 2, min 1 pangkat 2 itu hasilnya 1, dikalikan min 2 hasilnya min 2. Kalau N-nya 3, min 1 pangkat 3 itu berarti min 1, kali min 2 hasilnya 2, dan seterusnya. Atau mungkin bisa juga, ya, ini adalah aturannya adalah 2, bisa jadi boleh ya, 2 dikalikan bukan akar ya, min 1 pangkat N plus 1. Jadi seperti ini ya, dalam kurung, nah, dikurung di sini dari N-1 ya, N sama dengan 1 ya, sama dengan 1 sampai tak hingga ya. Nah, N sama dengan 1 sampai tak hingga. Jadi kalau N-nya 1, ini menjadi N plus 1 sama dengan 2 ya. Min 1 pangkat 2 itu hasilnya 1, dikalikan 2 hasilnya juga 2, dan seterusnya. Jadi boleh yang atas ini, boleh juga yang bawah. Nah, kemudian yang E ya, yang E 1/2, 1/4 dan seterusnya bisa kita tuliskan notasinya ya. Apa ini ya, 1 kali setengah pangkat N-1, atau boleh juga setengah pangkat N-1. Nah, setengah pangkat N-1 ya. Setengah pangkat N-1. Kalau N-nya 1 berarti sini 0 ya, setengah pangkat 0 itu 1 ya, sembarang bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Kalau N-nya 2, maka ini N-1 sama dengan 1 ya, setengah pangkat 1 sama dengan setengah. Kalau N-nya 3 ya, N-1 jadi 2, jadi setengah pangkat 2 hasilnya 1/4 dan seterusnya. Ini notasi. Berikutnya yang ke F ya, setengah, 2/3, 3/4 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita perhatikan pembilang ya, urutan dari pembilangnya dan urutan dari penyebutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan N ya, N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3 dan seterusnya. Kalau yang penyebutnya dari 2 ya. Kalau N-nya 1 di sini 2, kalau N-nya 2 di sini 3, kalau N-nya 3 di sini 4. Oh, berarti bertambah 1. Jadi bisa dituliskan notasinya menjadi N dibagi N plus 1. N-nya dari 1 sampai berikutnya lagi yang G ya, kita perhatikan pembilang dan penyebutnya ya, pembilangnya 1, 4, 9 dan seterusnya. Apa ini aturannya? Kita perhatikan sama dengan bilangan kuadrat
Ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, nanti 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Berarti untuk pembilangnya adalah n kuadrat. Ya. Untuk penyebutnya, ini bilangan asli tapi dimulai dari 4. Nah, berarti 1 ditambah berapa sama dengan 4? 1 tambah berapa sama dengan 5? Berarti n plus 3. Ya. N plus 3. Kalau n-nya 2 ditambah 3 jadi 5. Maksudnya gitu ya. Kalau n-nya 3 ditambah 3 jadi 6. Jadi yang atas adalah n kuadrat. Untuk penyebutnya adalah n plus 3. N kuadrat dibagi n plus 3. N-nya dari 1 sampai 4. Berikutnya lagi. Ini barisan trigonometri. Ya. Dari nilai-nilai trigonometri. Kosinus pi, suku pertama, suku keduanya adalah kosinus 2pi per 2, suku ketiganya adalah kosinus 3pi per 3, dan seterusnya. Ya, bisa ditebak di sini kosinus 4pi per 4. Ya. Nah, aturan atau notasi dari barisan tak hingga ini bisa kita tuliskan menjadi kosinus npi. Ya, kalau n-nya 1 kan berarti 1pi. Kalau n-nya 2, 2pi. N-nya 3, 3pi, dan seterusnya. Ya, berarti kosinus npi dibagi dengan ini per 1, ini per 2, per 3, per 4, per 5, dan seterusnya. Jadi per n. Ya, kosinus npi per n. N dari 1 sampai tak hingga. Yang berikutnya lagi, ya, yang terakhir, f. Ya, 149 untuk pembilangnya, penyebutnya E pangkat 1, E pangkat 2, E pangkat 3, dan seterusnya. Berarti 149 itu adalah bilangan kuadrat, berarti N kuadrat. Ya. Untuk penyebutnya E pangkat N. Ya, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga bisa dituliskan notasinya N kuadrat dibagi E pangkat N. N-nya dari 1 sampai 3. Oke, ini berapa cara menentukan notasi dari sebuah barisan bilangan. Ya, mungkin untuk notasi-notasi yang lain ini butuh kreativitas kita. Ya, kreativitas kita. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang konvergensi dari barisan tak hingga. Ya, jadi barisan tak hingga ini, apakah ini konvergen? Ya, apakah ini konvergen? Apakah ini konvergen? Apa konvergen enggak? Ya, kita selidiki bersama-sama. Ya. Apa itu konvergen? Ya. Barisan tak hingga dikatakan konvergen menuju L. Ya, konvergen menuju L apabila limit dari sukunya ini, ya, dengan n-nya tak hingga, artinya apa? Suku ke tak hingganya itu nilainya L. Ya, limitnya. Ya, nilai limit dari suku yang ke tak hingga itu nilainya L. Maka dia dikatakan konvergen. Jika tidak demikian, jika tidak diperoleh limitnya adalah L atau nilai tertentu, gitu ya, maka barisan ini dinamakan barisan yang divergen. Ya, barisan tak hingga disebut divergen jika tidak memenuhi syarat ini. Divergen itu misalnya ya hasilnya nanti limitnya adalah tak hingga, itu divergen. Ya. Atau limitnya tak tentu, ya, limitnya bukan tak tentu tapi ya bisa nilainya selang antara sekian sampai sekian, ya, dan seterusnya. Nanti akan kita temukan soal-soal yang demikian. Contohnya kita akan meriksa kekonvergenan barisan yang berikut ini. Ya. Barisan dengan notasi seperti ini, ya, n kuadrat dibagi n plus 1, dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Apakah ini konvergen atau divergen? Ya, konvergen atau divergen. Gimana caranya? Ya, barisan ini konvergen jika limit dari suku yang ke tak hingga sama dengan L. L itu nilai tertentu. Nah, sekarang kita cari, berarti kita cari limitnya. Limit dari n kuadrat
per N plus 1. Berapa nilai limit ini? Nah, seperti pada kuliah sebelumnya, ya, bahwa nilai limit tak hingga dari bentuk seperti ini, ya, ini adalah suku-suku fungsi kuadrat, ya, n kuadrat, kan, yang ini linier, ya, dan seterusnya. Ini fungsi pangkat gitu, ya, fungsi pangkat, ini juga fungsi pangkat. Kalau pangkat tertinggi pembilang lebih tinggi dari pangkat tertinggi penyebut, maka nilainya adalah tak hingga, ya, nilainya adalah tak hingga. Ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Sehingga karena nilainya tak hingga, ya, ini bukan L, ya, bukan L di sini, bukan nilai tertentu atau yang, ya, nilai L tertentu gitu, ya. Jadi tak hingga itu berapa? Kan tak hingga itu berapa? Ya, enggak ada. Sehingga barisan dengan notasi seperti ini dikatakan dia divergen. Ya, nilainya tak hingga, bukan nilai L yang kita ketahui bilangan real. Ya. Yang kedua, notasinya adalah N kuadrat dibagi E pangkat N. Ya, N kuadrat dibagi E pangkat N. Penyelesaiannya gimana? Ya, sama, kita cari nilai limit dari fungsi ini. Ya, limit dari N kuadrat dibagi E pangkat N. Kalau kita dengan cara substitusi langsung, ya, tak hingga, ini tak hingga kuadrat dibagi E pangkat tak hingga, ya, E itu bilangan Napier, ya, 2,7 sekian, ya. Kita sudah tahu itu. Tak hingga kuadrat dibagi E pangkat tak hingga, oh berarti tak hingga per tak hingga. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah bahas jika diperoleh nilai tak hingga per tak hingga atau dikatakan nilainya ini adalah tak tentu, maka kita bisa memakai dalil L'Hopital, ya. Kita gunakan dalil L'Hopital. Gimana? Kita turunkan pembilang dan penyebut. Pembilang diturunkan menjadi 2n, ini fungsi dengan variabel bebasnya adalah n, ya. Anggap saja n-nya adalah x. Nah, ini e pangkat x gitu mungkin, ya. Variabel bebasnya adalah n, sehingga n kuadrat ini diturunkan menjadi 2n. Sedangkan e pangkat n, ya, e pangkat n kalau dalam fungsi fx sama dengan e pangkat x, turunannya adalah tetap sama, yaitu e pangkat x juga. Sehingga turunan pertama dari n kuadrat adalah 2n, turunan pertama dari e pangkat n adalah e pangkat n juga. Jadi 2n dibagi e pangkat n. Dan kita substitusi lagi, coba, ya, 2 kali tak hingga dibagi e pangkat tak hingga, hasilnya masih tetap tak hingga per tak hingga. Kita gunakan lagi dalil yang sama, ya, karena masih diperoleh nilai yang tak tentu. Nah, apa? Ya, pakai turunan lagi. 2n diturunkan jadi 2, ya, e pangkat n diturunkan jadi e pangkat n juga. Nah, kemudian kita coba substitusi lagi, ya. Ini menjadi 2 per e pangkat tak hingga. Jadi 2 per tak hingga. Ya, e pangkat tak hingga, ya berarti tak hingga juga. Nah, 2 dibagi tak hingga hasilnya adalah 2 bagi bilangan tak hingga adalah hasilnya 0. Nah, dari sini berarti karena limitnya menuju 0, ya, nilai limit dari suku ini menuju 0, maka dikatakan bahwa barisan dengan notasi ini dikatakan konvergen menuju 0. Ya, konvergen menuju 0. Ini, ya. Jadi ini 2 contoh, ya, yang kita bisa gunakan teori-teori sebelumnya untuk mengerjakan dari 2 contoh. Nah, saya tambahkan satu teori tambahan untuk mengerjakan nilai limit tak hingga. Di sini ada yang namanya teorema apit, ya. Teorema apit itu yang mengapit
sebuah fungsi. Misalkan f, g, dan h adalah fungsi. F ini fungsi, G-nya fungsi, H-nya fungsi. Dia memenuhi fx-nya ini kurang dari sama dengan gx dan kurang dari sama dengan hx untuk setiap x dekat dengan c. Artinya fx, gx, hx ini hanya selisih bilangan yang sangat kecil, gitu. Ya, selisihnya bilangan yang sangat kecil. Atau bisa juga dikatakan sama. Ya, fx-nya kurang dari sama dengan gx, gx-nya kurang dari sama dengan hx. Ya. Nah, jika dari ketentuan ini ya, dia memenuhi fx kurang dari sama dengan g kurang dari sama dengan hx ini, jika limit dari fx ini, ya, limit dari fx ini dengan x mendekati c, ya, kita cari nilainya berapa, kemudian hx-nya juga dicari limitnya sama dengan berapa, bisa dikatakan bahwa f ini adalah limit kiri, sedangkan ini adalah limit kanan, begitu. Ya. Dan kemudian diperoleh bahwa limit kiri ini, limit fx ini, sama dengan limit hx, misalnya sama dengan L, gitu ya, hasilnya sama dengan L, maka gx ini juga mempunyai limit sama dengan L. Ini teoremanya begitu. Jika limit kirinya sama dengan L, sama dengan limit kanan, maka nilai yang di tengah atau gx ini limitnya juga akan sama dengan L. Ini teorema. Bisa kita pakai bersama. Contohnya apa? Kita akan menentukan bagaimana nilai dari limit sin x per x, ya, dengan x mendekati tak hingga. Kalau x mendekati 0, ya, kalau sini limit x mendekati 0, maka hasilnya 1. Tapi kalau limit tak hingga, berapa nilainya? Kalau kita substitusi langsung menjadi sin tak hingga dibagi tak hingga. Sinus tak hingga itu berapa? Belum tahu. Ya, nilainya berapa? Belum tahu. Ya, nilainya antara min 1 dan 1. Ya, sinus x itu kan nilainya antara min 1 dan 1. Nah, untuk mencari ini kita gunakan teorema Apit. Ya, teorema Apit. Bagaimana caranya? Ya, kita ketahui bahwa nilai sin x, ya, nilai sinus x itu bernilai antara min 1 dan 1. Ya, sinus x itu nilainya antara min 1 dan 1. Enggak ada sinus berapapun yang nilainya 2, itu enggak ada. Kecuali 2 sin x itu nilainya maksimal 2, minimal min 2. Tapi kalau sinus x itu nilainya min 1 sampai 1. Ya. Nah, dari sini kalau yang di tengah ini saya bagi dengan x, ya, sin x saya bagi dengan x, maka yang kiri dan kanan juga saya bagi dengan x. Ya, kiri dan kanan saya bagi juga dengan x. Ya, sekarang ini sama ini nilainya, ya. Ini sama. Nah, sekarang kita cari limit kiri dan limit kanan. Kita cari limit kiri dan limit kanan. Berapa nilai limit kiri dan berapa nilai limit kanan? Limit yang kirinya, limit min 1 per x dengan x mendekati tak hingga berapa? Oh, nilainya min 1 per tak hingga. Berapa min 1 dibagi tak hingga? Oh, 0 hasilnya. Ya. Kemudian limit kanannya berapa? Limit 1 per x. X-nya mendekati tak hingga. Ya. Nilainya adalah 1 per tak hingga. Sama dengan 0 juga. Oh, limit kiri ternyata nilainya sama dengan limit kanan. Berarti limit yang tengah, limit sin x per x ini, ya, limit sin x per x ini dengan x mendekati tak hingga juga nilainya sama dengan 0, ya, sesuai dengan limit kiri dan limit kanan. Ya. Nah, nanti kalau limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka dikatakan apa? Tidak mempunyai limit. Ya, tidak mempunyai limit.
Nah, sehingga kalau ditanyakan berapa limit sebuah fungsi, dicari dengan seperti ini, ternyata limit kiri dan kanannya tidak ada, tidak sama, maka dikatakan dia tidak mempunyai limit. Ya. Oke, kita aplikasikan dengan contoh konvergenan barisan yang ketiga berikut ini. Ya, periksa kekonvergenan barisan berikut ini. Ya, kosinus NP dibagi N. Ya, N dari 1 sampai tak hingga. Ya, penyelesaian limit cos Px dibagi X. Ya, ini N-nya saya ganti dengan X. Ya. N-nya saya ganti dengan X. Nggak masalah. Ya. Ini berapa nilainya? Limit dari ini. Ya. Kita gunakan teorema Apit bahwa kosinus Px, itu nilainya antara min 1 dan 1 juga. Nilai kosinus itu nilainya dari min 1 sampai 1. Kemudian apa? Biar sama dengan nilai notasi di sini ya. Cos Px per X. Oh, berarti di sini dibagi dengan X. Karena yang tengah dibagi X, maka kiri dan kanan juga dibagi X. Sudah sama di sini. Nah, sekarang baru kita tentukan limit kiri dan limit kanan. Berapa limit kirinya? Limitnya min 1 per X. X-nya mendekati tak hingga adalah min 1 per tak hingga. Sama dengan 0. Limit kanannya berapa? Limit 1 per X. X-nya mendekati tak hingga sama dengan 1 per tak hingga. Sama dengan 0 juga. Oh, berarti limit kiri dan limit kanannya sama. Sehingga bisa kita simpulkan ya, dengan teorema Apit bahwa limit yang tengah ini, limit kosinus Px per X, limit kosinus Px per X ini juga sama dengan 0. Ya. Karena nilai limitnya menuju 0, karena nilai limit dari fungsi ini menuju 0, maka dikatakan bahwa barisan dengan notasi seperti ini dikatakan dia konvergen. Nah, nilai limit dan kirinya sama yaitu 0, maka dikatakan bahwa barisan ini adalah konvergen menuju 0. Jika nanti limit kiri dan limit kanannya berbeda, ya, limit kiri dan kanannya berbeda, maka dia dikatakan tidak punya limit, sehingga kesimpulannya adalah barisan ini divergen. Ya, karena tidak punya limit, maka barisannya divergen. Ya. Oke, cukup jelas. Contoh 1, 2, 3 sudah. Ya. Nah, untuk itu sekarang kalian bisa mengerjakan latihan soal-soal yang saya berikan di sini. Sebelumnya di sini ada pengertian bahwa ada yang namanya barisan monoton. Apa itu barisan monoton? Ya, kemonotonan barisan AN dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Ya, barisan monoton naik itu bila sebuah suku ini kurang dari suku berikutnya. Setiap suku pasti kurang dari suku berikutnya. Kalau tidak naik, berarti suku ini lebih dari atau sama dengan suku berikutnya. Nah, dia tidak naik itu belum berarti turun ya. Tidak naik itu bisa datar atau turun. Ya. Bisa sama atau bisa lebih kecil suku berikut. Kemudian ada monoton turun. Ya, dikatakan monoton turun bila sukunya ini lebih besar dari suku-suku berikutnya. Ya. Dia semakin kecil, itu monoton turun. Kemudian ada yang namanya monoton tidak turun. Bagaimana? Tidak turun itu berarti bisa sama atau naik. Bisa sama atau naik. Nah, ini tentang kemonotonan barisan. Ya. Yang terakhir tadi, ya, di sini ada 5 soal. Ya, tentukan barisan-barisan dari soal 1, 2, 3, 4, 5 ini konvergen atau divergen. Ya, silakan Anda coba masing-masing
Ya, Anda coba, Anda kerjakan. Ya, nomor 1 konvergen atau divergen, nomor 2 konvergen atau divergen dengan cara-cara yang sudah disebutkan di depan. Ya. Selamat mencoba, semoga sukses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.